Ngitungo pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo wis wilayah Jatinuhuni hajat luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya tadi baru sowan ke Bedogol ya. Bedogol itu adalah kiainya orang Jawa, atau ya kata kiai sendiri itu kan dari Jawa. Kalau mungkin di Arab atau di belahan manapun kan nggak ada istilah kiai ya. Kiainya orang Jawa itu namanya Bedogol. Tadi saya baru sowan ke Bedogol atau Kiai Candrajaya. Kiai Candrajaya yang asmo sejatinya, namun asmo paringan dari orang tua adalah Romo Sudibyo. Saya akan menguraikan bahwa di antara yang masih memegang teguh kawruh sejatining kawruh, atau saya sering mengatakan kawruh sastro jendro pangruating diyu, di antaranya untuk saat ini saya punya keyakinan adalah para Bedogol. Di antaranya Bedogol yang masih kukuh dan kekeh sesuai jalur daripada run-temurun kawruh sastro jendro itu adalah Bedogol yang ada di Cilacap dan ada di Banyumas. Kalau Cilacap-Cilacapnya itu di mana? Cilacap itu ada Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, dan lalu Babarnya itu adalah di Kahendran. Kahendran itu adalah merupakan sebuah pertabatan atau pertapaan yang dulu digunakan untuk bedahing Suroso Sastro Jendro Pangruating Diyu. Pada awal mula dibedahnya oleh Yang Kawogan. Yang Kawogan itu ya saya meyakini adalah tapi salam mulia Sang Aji Saka. Sang Aji Saka itu siapa? Ya dicari sendirilah. Saya tidak perlu menjelaskan. Artinya kalau dijelaskan adalah sangat panjang dan timingnya di sini adalah kurang tepat. Saya meyakini adalah ada di Kahendran, dan lalu di situ ada yang mendengarkan bedahing Suroso itu dan bahkan ada pengikutnya, sehingga di sana run temurun di Desa Adiraja yang dekat dengan Kahendran ini sekarang masih mengadakan atau masih ngetuturi naluri daripada laku sastro jendro pangruating diyu, ngilmu pepuntoning ngilmu datan wonten malih, dan lalu ngilmu wewadining bumi kang sinengker dening Hyang Jagat Pratingka, sehingga tidak semua orang bisa mendengarkan atau diwedar mengenai kawruh tersebut kecuali dengan baiat tertentu, atau dengan kata tepatnya adalah mundut kalimah. Lah, saya akan menguraikan sedikit bahwasanya yang seasli-aslinya kawruh sastro jendro hayuningrat ketika belum terjajah kalau kata kasarnya, atau belum banyak campur tangan dari kepercayaan mancanegara ini, adalah Nusantara ini kalis dari penjajahan bentuk apapun. Baik penjajahan religi, saya nggak mengatakan agama itu menjajah ya. Religi itu kan definisinya mungkin lebih luas daripada kata agama yang sangat sensitif, manakala umpamanya saya mengatakan agama menjajah Indonesia. Misalnya ada orang yang tidak terima begitu. Lalu ekonomi Amerika menjajah ekonomi Indonesia umpamanya. Mungkin banyak yang tidak berkenan setidaknya, atau bahkan tidak terima. Sehingga saya menguraikan di sini bahwasanya seyogianya Nusantara ini, Indonesia, kembali kepada topik kawruh sastro jendro pangruating diyu, ngilmu pepuntoneng ngilmu datan wonten malih, untuk memimpin
Nusantara. Nah, saya menguraikan bahwasanya fase daripada ini semua saya meyakini berawal dari Kalinggapura, ya, negara Kaling, ya, negara Kalingga lah secara umum, bahwa di situ Prabu Wasumurti, atau saya meyakini justru di situ adalah Empu Wasumurti lalu mendirikan negara Kalingga, dan masa kejayaannya justru pada menantunya yaitu Ratu Sima. Lah ini berawal dari situlah Indonesia itu sesungguhnya belum pernah menjadi negara agama apapun, sekalipun belum pernah menjadi negara agama. Saya berkeyakinan ada topik yang menarik yang konon ceritanya adalah Demak adalah negara Islam pertama di tanah Jawa. Namun kalau kita amati, Demak itu adalah negara pertama, negara Islam pertama dan sekaligus yang terakhir, dan itu hanya deklarasi saja. Namun menurut kami tetap Indonesia atau tanah Jawa atau Nusantara ini belum pernah sekalipun menjadi negara agama. Lah, fasenya atau urutannya dari Prabu Wasumurti Kalingga ini lalu berpindah atau dialih tangankan pegangan atau bundelan, kalau istilah guru saya itu bundelan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruatenggiu itu diserahkanlah atau dibawa oleh Empu Sendok. Dan lalu berdirilah di situ Wangsa Isyana. Ya, artinya saya mengatakan fasenya adalah Prabu Wasumurti membawai Kalingga sampai dengan kurang lebih 100 tahun, dan lalu tahap yang kedua adalah Empu Sendok. Empu Sendok lalu masa kebesarannya justru ada pada masa Kahuripan, ya. Kalau Empu Sendok ini kan Wangsa Isyana dan lalu beralih menjadi keraton atau kerajaan Kahuripan. Lah, kerajaan Kahuripan ini kalau nggak keliru termasyhurnya adalah oleh Resi Wasumurti dan lalu Empu Sendok dan lalu Erlangga, dan setelah ini barulah dibedah secara umum Kawruh ini adalah Didoyo Tanpa Aji, ya, menang datan ngasurake sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bolo. Lah, inilah dibedah yang sampai sekarang masih dikenal dengan zaman Kediri, yang saya maksud masih dikenal dengan Kawruh di situ cenderung kepada disebut Jangka Jayabaya. Ada pula yang mengatakan Jangka Jayabaya ini merupakan ramalan. Menurut saya adalah Jangka Jayabaya adalah Kawruh Sastro Jendro Pangruatenggiu Hayuningrat yang digunakan untuk membaca masa depan bangsa ini sekaligus masa depan kawula bangsa ini. Dan lalu ketika itu mohon maaf semaaf-maafnya Kawruh ini sesungguhnya menjadi sorotan dan menjadi perebutan dunia. Artinya saya mengatakan perebutan dunia, banyak kena apa? Banyak yang melihat, banyak yang iri lah kalau kata kasarnya, banyak yang iri yang bahwasanya mengapa Kalingga itu dulu Ratu Sima ini mohon maaf kondang mekatar-katar ketegasannya, dan lalu negaranya juga subur makmur dan sebagainya, sehingga dari negeri Cina, dari negeri manapun sudah datang sejak zaman Kalinggapura. Lah inilah, dan lalu ketika Kediri itu buat perebutan sehingga diteruskan oleh Singosari. Lah, Singosari ini adalah Empu Gandring. Empu Gandring membuatkan keris dengan mediasi yang semula Kawruh, lalu kegaibannya dimasukkan ke Empu Gandring, keris Empu Gandring ini, dan lalu memakan korban Empu Gandring itu sendiri, karena yang seasli-aslinya Kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruatenggiu itu adalah merupakan pemahaman yang mohon maaf terkondisikan cukuplah Didoyo Tanpa Aji sugih tanpa bolo menang datan ngasurake, ya, di situ sudah cukup sesungguhnya. Namun ketika sesuai dengan perkembangan zaman atau kalau istilah sekarang itu teknologi, ya, dalam kemajuan sekarang, sehingga Empu Gandring inilah orang, menurut keyakinan saya boleh yakin bahwa orang yang pertama membuat keris ini adalah Empu Gandring.
Dan mohon maaf karena resiko daripada pengalihan dari mantra menjadi sebuah benda, maka Empu Gandring ini sampai memakan 7 turunan daripada Ken Arok itu sendiri ya. Ini mohon maaf semaaf-maafnya. Mungkin adalah pemahaman ini adalah kalau yang kurang suka kepada uraian ini adalah saya dianggap ngoyoworo atau tidak ada catatan kakinya atau footnote-nya. Namun ini adalah real. Setelah Singosari, Kertanegara ini diruntuhkan oleh Jayakatwang. Jayakatwang karena yang tidak memahami persis apa pegangan atau piandel, kalau istilah Jawa itu piandel daripada para raja, para ratu atau para pandita. Jayakatwang ini karena tidak memahami persis pegangannya itu apa, para pandita dan para raja tanah Jawa, sehingga mohon maaf dengan mudahnya tertumbangkanlah intinya dengan Kubilai Khan datang dan lalu timbullah kembali dipegang oleh Arya Wiraraja ya. Kawruh Sastro Jendro Pangruwating Diyu ini dipegang oleh Arya Wiraraja yang lalu dibedah oleh secara seksama oleh Arya Wiraraja dan Raden Wijaya lah. Disinilah timbul kejayaan Nusantara bersatu ya pada masa Majapahit. Dan lalu ketika Raden Wijaya masa kejayaannya pada puncaknya pada Prabu Hayam Wuruk, melemahnya ini karena kurang pemahamannya, kurang yakinnya terhadap Kawruh Sastro Jendro Pangruwating Diyu, sehingga mohon maaf para wali ya, kalau kasarnya itu para wali membujuk mungkin ini adalah yang lebih tepat ya. Ajaran, mohon maaf kata kasarnya, ajaran ini atau ajaran agama ini adalah lebih tepat untuk mengatur Nusantara. Muncullah Putra Brawijaya yang dititipkan ke Palembang ke Arya Damar ya, Raden Patah ini menjadi Raja Demak. Lah, sejak itulah Indonesia itu terjajah. Namun bukan berarti bundelan ini tidak ada yang memegang. Dan lalu ketika itu yang memegang, saya meyakini adalah Kebo Kenongo atau Adipati Pengging ya, Adipati Pengging. Ada yang mengatakan itu namanya Handoyoningrat. Handoyoningrat adalah Adipati Pengging. Adipati Pengging punya anak Joko Tingkir atau Mas Karebet lah. Lalu menjadi Sultan Hadiwijaya, artinya tetap Kawruh Sastro Jendro ini adalah terselamatkan hingga berdirinya Mataram. Setelah runtuhnya Majapahit, berdirilah Mataram Panembahan Senopati. Dari Kebo Kenongo ini diserahkan kepada Ki Panjawi. Ki Panjawi lalu dibedah bersama dengan diantaranya adalah Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanahan ya. Jadi Ki Panjawi, Juru Mertani, Ki Ageng Giring, dan Ki Ageng Pemanahan. Ini 4 orang. Dan lalu setelah itu mohon maaf, kejayaannya Mataram puncaknya itu adalah pada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah cucu daripada Panembahan Senopati. Nah, setelah itu putra daripada Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raden Mas Sayidin yang lalu menjadi Amangkurat, disinilah titik kelemahannya. Karena apa? Tidak yakin persis dengan Kawruh Sastro Jendro Pangruwating Diyu. Di situ adalah titik lemahnya. Dan mohon maaf semaaf-maafnya, hingga Mataram ini terpecah menjadi 4. Di antaranya adalah Keraton Solo Hadiningrat, yaitu Pakubuanan. Ya, di situ adalah lebih dikenalnya Kasunanan. Nah, lalu Hamengkubuwono. Hamengkubuwono itu Keraton Jogja. Di situ lebih dikenalnya adalah Sultan. Perbedaannya adalah Sunan, Kasunanan, dan Kasultanan. Nah, ini terpecah lagi menjadi Solo menjadi Mangkunegaran, kalau Jogja menjadi Pakualaman. Artinya perjuangan atau bedahing Suroso Sastro Jendro Pangruwating Diyu pada masa Juru Mertani ini menumbuhkan Panembahan Senopati, dan lalu Mataram ini terpecah menjadi 4. Nah, sejak terpecahnya ini maka bundelan ini tetap ada yang bundeli. Saya meyakini sejak itu adalah Mangkuprajan ya, Adipati Mangkuprojo yang berada di Gombong.
Dan di Gombong itu ada desa yang namanya Pekuncen. Di situ ada makam Mangkubrajan dan ada Masjid Sakatunggal. Dari situ larilah ke Pekuncen Kroya. Kroya Kabupaten Cilacap, Kecamatan Kroya ya. Artinya di Kroya itu juga ada makam Mangkubrajan II ya. Yang selanjutnya di situ juga ada nama Desa Pekuncen ya. Di situ ada Desa Pekuncen, urutannya lagi adalah bersumber kepada Pekuncen yang ada di Kecamatan Jatilawang, desanya Pekuncen. Nah, yang saya maksud dari A Prabu Wasumurti sampai dengan bundelan-bundelan ini sekarang berada di Cilacap dan Banyumas. Nah, inilah yang saya katakan, bukan berarti saya menggiring opini ya. Namun saya memberikan rujukan bahwasanya Kawruh Sastro Jendro Pangruating Diu hanya ada pada Bedogol ya. Lah, hingga saat ini saya meyakini bahwasanya yang namanya Kawruh Sastro Jendro Hayuningrat masih terpegang teguh oleh para Bedogol yang diantaranya adalah berada di Cilacap dan Banyumas. Rasa demikian, terima kasih. Sanur Bali.